Hai guys, welcome back to Sunsfight Podcast. Mungkin sekarang kamu lagi tiduran di kamar, ngerjain tugas, atau cuma butuh suara yang nemenin pikiran yang kadang terlalu berisik. Aku di sini bukan buat ngasih nasihat, tapi mau cerita. Cerita yang mungkin bisa nyentuh kamu yang merasa sendiri karena belum menikah di usia 25 plus. Yap, 25 ke atas. Usia di mana standar sosial mulai bersuara lebih keras daripada suara hati. Usia di mana pertanyaan, kapan nikah? Rasanya muncul lebih sering daripada kabar bahagia dari teman sendiri. Usia yang kadang terasa kayak deadline, bukan garis start. Padahal ya, hidup itu bukan perlombaan. Dan menikah itu bukan piala penghargaan. Kita hidup di masyarakat yang kadang lebih panik lihat cewek belum nikah daripada lihat orang yang gak bahagia dalam rumah tangganya. Ironis kan? Bahkan yang hamil di luar nikah aja kadang masih lebih dimaklumi asalkan buru-buru nikah. Sementara kita yang fokus kerja, belajar, dan menyusun hidup malah dikira menyimpang. Padahal kita cuma lagi nyiapin diri. Nyiapin diri biar nggak nurunin trauma ke anak. Nyiapin diri biar kalau menikah itu karena cinta, bukan karena omongan tetangga. Nyiapin diri biar rumah tangga kita nanti bukan tempat pelarian, tapi tempat pulang. Aku tahu kok, cari kerja itu susah. Lulus kuliah di umur 21 bukan berarti langsung sukses. Kadang yang kita dapat malah pertanyaan, kerja di mana? Gajimu berapa? Udah punya pacar belum? Dunia kadang lebih fokus ke status kita daripada proses kita. Dan perempuan, ah perempuan. Kita tuh sering dikurung dalam standar harus begini, harus begitu, harus nikah muda, harus nurut, harus ini itu. Tapi coba tanya balik, emang mereka yang nyuruh itu mau bantu kalau pernikahan kita nanti nggak bahagia? Kalau kita nikah sama cowok yang salah, terus kena KDRT, emangnya mereka peduli? Kalau kita nggak dinafkahi, mereka bakal bantu. Kalau anak-anak kita hidup dalam trauma karena orang tuanya belum selesai sama diri sendiri, mereka mikir, no, enggak. Mereka cuma bisik-bisik di belakang. Dan nanti bisa aja malah mereka yang minjem uang ke kita. Pinjam uang dong buat susu anak aku, kan kamu belum nikah. Nah, yang nyuruh nikah dan punya anak siapa? Kalau belum siap, jangan maksa. Nikah itu bukan buat nambah masalah. Anak itu juga bukan tabungan buat masa depan. Jangan sampai anak dibikin cuma buat jadi tumpuan harapan orang tua yang belum kelar sama urusan hidupnya. Dan iya, kita dengar kok kekhawatiran itu. Rahim perempuan makin tua makin beresiko. Kita nggak naif, kita ngerti sisi medis. Tapi coba dipikir, lebih bahaya mana? Melahirkan anak saat tubuh kuat tapi mental belum siap, atau nunggu sedikit lebih lama demi punya kesiapan batin supaya anak lahir dari ibu yang utuh bukan lahir dari luka. Kita tuh para perempuan sering terlalu sibuk membuktikan bahwa kita layak, sampai lupa bahwa kita udah cukup, kita udah hebat, bahkan saat sendiri, bahkan saat tanpa gelar istri seseorang. Dan jujur aja, yang bikin hidup kita berat bukan karena belum nikah, tapi karena ekspektasi yang dibebankan ke pundak kita sejak kecil. Harus lemah lembut, harus penurut, harus nikah sebelum 25 tahun, harus punya anak dua, harus jaga suami, harus ini, harus itu. Sementara cita-cita kita, mimpi kita, siapa yang nanya? Nggak ada dong. Kadang kita bahkan harus berdamai dengan luka yang nggak kita buat. Luka dari didikan, dari lingkungan, dari hubungan masa lalu. Dan butuh waktu, butuh proses. Tapi nggak apa-apa, semua yang bertumbuh memang butuh waktu. Jadi kalau kamu lagi dalam fase healing, lagi belajar berdamai sama diri sendiri, lagi berusaha jadi versi terbaik dari kamu, aku peluk kamu dari sini. Kamu hebat, kamu nggak gagal, kamu sedang bertumbuh. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Nikah itu bukan soal siapa cepat dia dapat. Nikah itu soal kesiapan, soal komitmen, soal kerjasama dua orang dewasa yang tahu siapa dirinya dan apa yang ia mau dalam hidup. Makanya buat kamu yang belum nikah di usia 25 tahun, tenang, kamu baik-baik aja. Percaya deh, Allah Maha Baik. Kalau belum jodoh, itu bukan karena kamu gak layak. Mungkin karena kamu disuruh nikmatin hidup dulu. Disuruh belajar lebih dalam, disuruh healing, disuruh kuat dulu,
Agar nanti pas jodohnya datang, kamu bisa bangun rumah tangga yang sehat, yang utuh, yang bahagia. Nikah cuma gara-gara gengsi atau capek ditanya itu bukan solusi. Itu jebakan. Nikah itu ibadah. Dan ibadah itu butuh kesiapan. Bukan cuma siap materi, tapi siap mental, siap batin, siap jiwa raga. Mending terlambat tapi siap, daripada buru-buru tapi berantakan. Mending sendiri dulu tapi belajar mengenal diri, daripada menikah tapi nggak kenal siapa yang di dalam cermin. Mending belum punya anak daripada punya anak tapi cuma nurunin trauma. Karena pada akhirnya yang akan ngejalanin hidup ini ya kita sendiri, bukan tetangga, bukan om tante, bukan netizen. Jadi yuk pelan-pelan aja. Fokus perbaiki diri, perluas wawasan, perkuat prinsip, dan jangan gampang goyah. Jangan mau diatur sama standar orang yang bahkan hidupnya nggak lebih tertata daripada kita. Yang penting, itu bukan seberapa cepat kamu menikah, tapi seberapa dalam kamu mencintai diri sendiri sebelum membagikan cinta itu ke orang lain. Kamu nggak salah, kamu nggak terlambat, kamu cuma lagi di jalan yang beda. Dan jalanmu sah, sepenuhnya sah. Aku doain ya, biar kita semua ketemu sama jodoh yang gak cuma baik di awal, tapi baik sampai akhir. Dan kalaupun belum ketemu, semoga kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena kamu pantas bahagia dengan atau tanpa cincin di jari. Dan hey, kalau ada orang yang bilang kamu terlalu milih-milih, bilang aja, emang harus milih. Aku bukan cari teman makan bakso, aku nyari teman hidup. So, thanks sudah dengerin podcast ini. Kalau memang kamu relate, share cerita kamu, kita bisa ngobrol, kita bisa saling dukung. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. See you on the next podcast.